Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS ya. Namun sebelum itu kita berdoa dulu kepada ketua kelas Dewa. Ibu minta untuk memimpin doa ya. Ya, Bu. Ya, berdoa mulai. Berdasarkan dan agama masing-masing, silakan dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas Dewa ya. Oke, Iya, Ibu. anak-anak, Ibu mau cek dulu nih hadir semua ya. Oh iya, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti anak Ibu sehat semua ya. Oke, anak Sehat, Ibu, Bu. coba kamu perhatikan dulu. Di bawah kursinya atau di sekitar kamu ada sampah enggak? Sudah bersih? Udah bersih, Bu. Tadi pagi nyapu. Cepat datang tadi. Ih, pintar Mukhtar. Oh, anak-anak ibu yang lain, yang piket nanti tiru Mukhtar ya nak ya. Ya, Bu. Jawab ya nak. Nah, terus kursi dan mejanya sudah rapi ibu lihat ya. Kan enak kita belajarnya nak ya. Terima kasih ya anak-anak untuk jawabnya terhadap kelasnya semuanya. Oke anak-anak, sekarang supaya kita makin cinta terhadap tanah air, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Ibu minta kepada Endang untuk memimpin lagu di depan. Silahkan Endang. Oke, terima kasih Endang, anak-anak ibu semuanya. Setelah itu, supaya anak ibu semangat, kita biasa semangat ya nak ya. Tolong nanti anak ibu ikuti seperti biasa. Kalau ibu bilang tepuk semangat, anak ibu bilang semangat. Enaknya? Yuk kita coba. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke. Semangat. Semangat belum? Kalau belum diulang lagi nih. Semangat ya. Semangat merdeka. Ibu semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran IPS kita. Minggu lalu anak ibu belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Sekarang kita lanjutkan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan yang mana materinya tentang mobilitas sosial. Nah, anak ibu di sini ada kata-kata interaksi sosial. Coba siapa yang masih ingat apa itu interaksi sosial pelajaran Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Anastasia. Baik, interaksi sosial adalah proses sosial yang terjadi antara individu dan kelompok, dan antar kelompok, Bu. Pintar, yang lain ayo kita kasih tepuk Sudah, tangan. Bu. Iya, terima kasih Anastasia, hebat ya. Nah, sekarang Sama, Bu. kita belajar lagi tentang mobilitas. Nah, sebelum belajar, Ibu mau buat kontrak belajar dulu sama anak Ibu. Kalian harus semangat belajarnya, harus aktif ya, karena nanti kita ada diskusi. Nah, anak Ibu dalam pembelajaran nanti akan Ibu nilai kedisiplinannya, kerjasamanya, dan keaktifannya di dalam diskusi ya nak ya. Nah, nanti selama itu Ibu nilai, nanti LKPD-nya juga Ibu nilai dari segi pengetahuannya, keterampilannya dari diskusinya ya nak ya. Dan kamu dalam diskusi Ibu nilai nanti semuanya ya nak ya. Sudah paham? Sudah? Anak Bu. pelajaran ini Ibu harapkan anak Ibu nanti mampu untuk mengetahui apa itu mobilitas sosial, apa ciri-cirinya, apa contohnya, dan menganalisis konsep mobilitas itu di dalam kehidupan kamu sehari-hari ya nak ya. Nah, anak Ibu di sini udah ada belum yang tahu apa itu mobilitas? Udah baca belum di rumah? Ayo coba Ibu tanya sama Uis. Apa itu mobilitas? Ya, Bu. Ya. Menurut
saya, Bu. Mobil atau perpindahan yang terjadi, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah tahu anak ibu yang lain pasti juga tahu ini anak ibu semua kan rajin baca di rumahnya nak ya. Nah nanti nak ibu akan memberikan sedikit konsep tentang mobilitas kepada kamu lewat PPT yang akan ibu tampilkan. Nah anak ibu silahkan disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya sama ibu ya. Kalau nggak ngerti silahkan diperhatikan PPT ibu. Sudah selesai. Nanti analisis bersama kelompokmu dan identifikasi, diskusikan masalah yang ada di dalam video tersebut berdasarkan LKPD yang akan ibu bagikan. Nah, sekarang anak ibu bagi dulu kelompoknya ya. Coba kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu kita berhitung ya. Nanti siapa yang nomornya sama, itu sama kelompoknya. Misalnya nomor 1 sama dengan kelompok 1, nanti berkumpul ya. Silahkan hitung dulu dari Widi, hitung dulu. Ya, 1 ya. Devi 2 ya. Kakaknya 3, oke. Jadi 4, sekitar 5. Oke, sudah duduk di kursinya masing-masing, Nak? Sudah, Bu. Sudah rapi ya. Nah, anak-anak silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Nanti diperhatikan videonya. Kalau mungkin dari videonya ada hal-hal penting yang bisa kamu catat untuk kamu diskusikan bersama kelompokmu. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya, Nak. Silahkan ini LKPD-nya. Ya. Ada lagi yang tidak kebagian LKPD? Sudah semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, anak ibu silahkan diperhatikan dulu. Jack Ma lahir di Provinsi Zhejiang pada 15 Oktober 1964 dengan nama asli Ma Yun. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang pemusik tradisional yang mengandalkan uang pensiunan sebesar 500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah lulus, dia berusaha mendapatkan pekerjaan. Pada suatu hari, dia mendapatkan kepercayaan dari Goldman Sachs, salah satu pendiri Yahoo, dan juga SoftBank dari Jepang yang mau berinvestasi di Alibaba. Pamor Alibaba melejit dengan moto utama melayani konsumen. Banyak para pelapak yang sangat bersyukur dengan kehadiran Alibaba, pun masyarakat calon pembeli juga sangat terbantu. Mereka bisa berbelanja dengan nyaman dan aman di situs tersebut. Hari ini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang mendunia. Beragam kegagalan yang dialami oleh Jack Ma di masa lalu, kini terbayar lunas. Dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Wakilannya maju. Kelompok siapa duluan mau maju? Saya, Bu. Ya, silahkan Dewa maju ke depan. Yang lain silahkan diperhatikan dan berikan tanggapannya ya. Nanti terkait dengan presentasi kelompok dari Dewa. Ya. Oke, sudah selesai. Silahkan dikasih tanggapannya. Mukhtar, bagaimana dengan penampilan Dewa? Baik, Bu. Oh Bagus iya, penampilan terima Dewa, kasih Bu. juga ya masukannya ya. Hebat anak ibu yang satu. Pintar sekali ya. Yang lain mau kasih masukan? Bu. Ada mungkin? Banyak makan tadi, Bu. Iya, hebat sekali. Nah, anak-anak, setelah semua kelompok kita simpan sama saya pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang mobilitas sosial. Jadi anak ibu sudah tahu itu apa mobilitas sosial, apa contohnya, bentuknya, ciri-cirinya, dan konsepnya dalam hidup kita. Anak ibu udah terasa belum mengalami proses mobilitas sosial ini? Sudah belum? Sebagai pelajar mungkin itu mobilitas apa? Sudah, Bu. Orang tua kamu, ya, orang tua kamu, atau mungkin tetangga kamu, ya, atau mungkin public figure yang kamu sukai, ya nak ya. Dah ya diskusinya ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak ada merasa yang sulit tidak? Ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Senang tidak anak-anak? Bahagia sekali, Bu. Senang, Bu. Happy, Bu. Kalau ada mungkin kesalahan, Ibu, nanti kita perbaiki lagi di pembelajaran berikutnya.
berikutnya ya. Untuk pemantapan materi kamu, Ibu kasih tugas membuat sebuah cerita mobilitas yang mungkin kamu sendiri alami, orang tuamu, tetanggamu, ataupun yang kamu sukai gitu. Nanti kamu ceritakan, lalu kamu tempel di papan refleksi kelas yang sudah Ibu siapkan di belakang ya nak. Jadi minggu depan Ibu masuk, Ibu sudah lihat ada hasil refleksi dari pembelajaran hari ini yang kamu sudah tempel ya nak ya. Lalu untuk minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita tentang faktor penghambat dan pendorong mobilitas serta dampaknya dalam kehidupan. Nilai moralnya dari pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu yang pertama kita berdoa itu memohon syukur kepada Tuhan atas berkahnya sehingga kita belajar hari ini, itu berkaitan dengan sila pertama. Lalu anak ibu bekerja sama di dalam kelompoknya membantu teman yang tidak bisa, itu sila kedua, dan kamu kompak dalam pembelajaran itu berkaitan dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan kamu mengambil keputusan di dalam musyawarah mana yang terbaik itu berkaitan dengan sila keempat. Dan kamu tidak membeda-bedakan temanmu, itu berkaitan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial. Semoga anak ibu bisa menerapkan implementasi dari Pancasila di dalam pembelajaran dan kehidupan kamu ya nak ya. Oke nak, terima kasih untuk waktunya hari ini yang sangat luar biasa. Ibu mohon maaf kalau Ibu ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan Dewa ditutup lagi dengan doa. Ibu minta dipimpin doanya. Ya, terima kasih Dewa. Ya. Terima kasih. Nova. Ya, tadi Bu Endang ya. Berapa waktunya Bu? Tadi dari 8:55. Sekarang jam 9:07. Ya, kurang lebih ada sudah 20 menit itu. Ya. Ya, bagi yang ingin mengomentari dari penampilan Bu Nova, mungkin ada yang ingin berkomentar, silakan, untuk waktu dipersilakan. Ya, Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Dewa. Ibu Nova, banyak maaf sebelumnya. Penampilannya memang cukup bagus Bu, saya rasa sudah bagus sekali. Semuanya sudah terlihat jelas kalau menurut saya Bu ya. Cuman di sini ada sedikit yang saya dengar tadi terkait ketika Ibu Nova sudah membentuk kelompok diskusinya Bu. Mungkin di situ kita harus lebih rinci terkait apa yang mereka lakukan dalam kelompok diskusinya. Misalnya teknik mereka dalam menentukan ketua, notulennya, dan anggotanya. Ya, jangan sampai dalam kelompok diskusi itu ribut, misalnya saling menunjuk dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu saja Bu. Waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada Pak Dewa. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, tadi Pak Andi berkomentar mengenai tentang pembagian kelompok yang masih, ya, materi di kelompok yang dibahas itu masih belum jelas, seperti itu Pak Andi ya. Enggak, maksudnya susunan kelompoknya misalnya kan harus jelas, misalnya ketuanya siapa, notulen yang menjadi pencatatnya itu siapa, karena ada kan diskusi kan, anggotanya siapa gitu, biar jelas. Iya Pak Andi. Iya. Jadi susunan di dalam kelompok itu jelas Pak ya. Jadi ada ketua kelompoknya, ada notulennya ya. Ini yang baik dari Pak Andi. Untuk yang lain bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Ya, Ibu Erni, silakan Ibu Erni. Ya, Pak Dewa, terima kasih. Untuk penampilan Bu Nova menurut saya sudah bagus. Hanya saja ketika kita mengawali pembelajaran itu dengan salam,
kita juga jangan sampai lupa mengakhirinya juga dengan salam Bu Nova. Jangan ketinggalan. Ya, terima Aja, kasih. Pak Dewa. Ya, ya Ibu Erni, terima kasih masukan yang bagus tadi untuk Ibu Nova ya. Jadi di awal itu ada salam, kemungkinan di yang terakhir juga diakhiri juga dengan salam seperti itu Ibu Erni ya. Berikan tanggapan bisa. Ya, terima kasih kepada Pak Andi dan Bu Erni untuk masukannya kepada saya. Mungkin Bu Erni bilang di akhir ya Bu ya salamnya ya. Tadi saya sudah minta tolong Pak Dewa ya buat berdoa ya. Ya. Apa putus jaringannya Pak? Enggak, tadi termut Ibu, saya sudah ngomong itu. Ya, mungkin di situ mungkin terangkum salamnya Ibu. Apakah itu yang Ibu maksud? Kepada Pak Andi, terima kasih Pak. Tapi mungkin saya juga mau bertanya pada Bapak Ibu lain. Ini kan problem based learning ini siswa itu semuanya harus menyelesaikan masalah meskipun dia di dalam kelompok. Saya takut kalau saya ke Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu guru pamong juga sama Bapak dosen nanti. Untuk Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Ya, Ibu Nova sudah memberikan komentarnya. Jadi bagaimana? Ya, kita langsung saja ke Ibu Wahyuningsih untuk memberikan tanggapannya terhadap penampilan Ibu Nova. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Dewa Ya. atas waktunya. Ya, Ibu Nova ya. Sedikit Ibu Nova. Jadi untuk pendahuluan sudah bagus ya, Bu Nova, sudah terlihat di mana Ibu sudah mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian penilaian juga sudah Ibu sampaikan di awal kegiatan tadi. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah Ibu sampaikan. Pembelajaran tersebut terlihat bagaimana aktivitas Bapak dan Ibu dengan siswanya. Dan bagaimana Bapak Ibu bisa jadi di sini saya lihat Ibu Nova sudah bagus ya dalam hal tahap-tahap pelaksanaannya, sudah mengorganisir siswanya untuk lebih aktif lagi pada saat proses pembelajaran. Volume suara sudah bagus, penggunaan bahasa, kemudian gesturnya juga sudah bagus, suasana pembelajarannya juga menyenangkan ya. Kemudian penguatan ini saya tidak lihat ya Bapak Ibu. Ada sedikit ya Bu Nova pada saat ada siswa yang menjawab pertanyaan ini ada baiknya Bapak Ibu memberikan penguatan ya. Ini sebenarnya salah satu penilaian tertentu karena ini kan kalau misalnya kita memberi penguatan kepada siswa jelas siswa merasa bahwa mereka itu dihargai seperti itu apapun pendapat mereka. Jadi ini salah satu motivasi siswa untuk lebih giat lagi untuk belajar. Kemudian ini problem based learning ya Ibu Nova. Iya, problem based learning ya, di mana sudah terlihat bagaimana siswa Ibu Nova permasalahannya tadi apa ya dari problem based learning-nya? Permasalahannya Bu, nanti dari video itu anak akan mencari apa ciri-ciri bentuk mobilitas yang ada di dalam video tersebut, apa ciri-cirinya Bu, dan implementasi konsepnya terhadap kehidupan mereka. Tapi untuk tadi pada saat proses diskusi ini tidak ada ya yang membahas tidak Ibu Nova sudah bagus ya, sudah terlihat semua poin-poin yang sudah ada. Kemudian ini keterampilan mengembangkan interaksi, ada baiknya Bapak Ibu juga perhatikan ya. Jadi jangan sampai komunikasi itu satu arah saja, artinya di sini antara siswa saja, guru saja dengan siswa. Ada baiknya juga ada komunikasi antara siswa dengan guru, kemudian juga terlihat komunikasi antara siswa dengan siswanya. Itu saja berapa kali saya sudah sampaikan tadi, Bapak Ibu mungkin bisa diperlihatkan sebentar ya penampilan selanjutnya.